Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak soleh-solehah hari ini? Semoga senantiasa dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat dalam belajar. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1. Ayo membayar zakat, pelajaran 4 dengan tema 1. Memahami makna zakat, yang kedua macam-macam zakat bersama saya Bunda Suatu Faizah dari SD Negeri 1 Domengan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam dengan indikator menjelaskan makna zakat, mengklasifikasikan macam-macam zakat, dan menguraikan jenis harta yang wajib dizakati. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pengamatan video pembelajaran zakat, maka siswa dapat menjelaskan makna zakat dengan tepat. Yang kedua, setelah pengamatan PPT dan tanya jawab, maka siswa dapat mengklasifikasikan macam-macam zakat dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, maka siswa dapat menguraikan jenis harta yang wajib dizakati dengan tepat. Anak-anak soleh-solehah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, masih ingatkah tentang rukun Islam? Sebelum kita ke materi, kita nyanyikan terlebih dahulu rukun Islam. Rukunnya Islam itu ada 5. 1. Syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, 4 berpuasa, 5 naik haji bagi yang kuasa. Alhamdulillah, anak-anakku, hari ini kita akan belajar rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Anak-anak, zakat itu apa? Mari kita simak bersama. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan, tumbuh, suci, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerima dengan syarat sesuai dengan syariat Islam. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Sekarang kita akan membahas tentang dasar hukum mengeluarkan zakat sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Shadaqallahul azim. Sekarang kita akan membahas macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal.
Zakat fitrah adalah zakat badan atau jiwa berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam dewasa maupun anak-anak menjelang Idul Fitri dengan tujuan menyucikan diri. Berapa kadar zakat fitrah? Setiap balita hingga orang dewasa wajib zakat fitrah sebesar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram beras. Jika diganti dengan uang, maka wajib bayar sesuai dengan harga beras tersebut. Sekarang kita akan belajar tentang syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib dipenuhi sebelum membayar zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam dan merdeka dari perbudakan. Yang kedua, bertemu dengan 2 waktu, yaitu waktu di antara bulan Ramadan dan bulan Syawal, meski hanya sesaat. Yang ketiga, memiliki harta melebihi dari kebutuhan sehari-hari bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Siapa saja mereka yang tidak wajib bayar zakat fitrah? Yang pertama, orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Yang kedua, seorang bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Yang ketiga, seorang mu'allaf baru memeluk agama Islam setelah matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Yang keempat, tanggungan seorang istri yang baru dinikahi setelah matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 5. Yang pertama, waktu mubah adalah dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib yaitu sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, waktu afdal adalah sesudah sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang keempat, waktu makruh adalah sesudah sholat Idul Fitri sampai tiba waktu sholat maghrib. Yang terakhir, waktu haram adalah sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Sekarang kita akan membahas tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal disebut dengan zakat harta. Menurut istilah, mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Apa itu nisab? Jumlah batasan minimal kepemilikan harta tertentu dalam 1 tahun. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Berarti orang yang tidak beragama Islam maka tidak mengeluarkan zakat mal. Yang kedua, pemilik harta telah baligh dan berakal. Apabila pemiliknya anak-anak maka belum wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, zakat tersebut termasuk dari jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama, emas dengan nisab 93 gram dalam jangka waktu 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Yang kedua, perak dengan nisab 595 gram dengan jangka 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Uang simpanan setara dengan emas. Perdagangan juga setara dengan emas. Penghasilan
atau bekerja setara dengan 520 kg beras. Waktunya saat menerima dengan kadar zakat 2,5%. Selanjutnya pertanian, kadar zakatnya 653 kg gabah atau 520 kg beras, yaitu saat panen. Jika diairi dengan irigasi maka zakatnya 5%. Jika menggunakan tada hujan maka zakatnya 10%. Selanjutnya kambing, nisabnya 40 ekor. Jangka waktunya 1 tahun. Kadar zakatnya 1 ekor. Selanjutnya sapi atau kerbau dengan nisab 30 ekor. Waktunya 1 tahun. Kadar zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau. Selanjutnya yaitu barang temuan, bisa berupa emas atau logam setara dengan nisabnya emas, dan waktunya saat menemukan kadar zakatnya 20%. Untuk muzakinya anak-anak bisa dilihat di kolom 5. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah selesai. Semoga kita bisa berjumpa pada materi selanjutnya, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Tetap semangat belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Marilah pembelajaran kita hari ini kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.